saja. Tapi sebelumnya ini direkam Pak Alawi dulu. It ya, ini direkam Pak Alawi dulu nanti agar wajah-wajah kamu ini masuk ke YouTube. Jadi kalau kamu lihat di YouTube-nya Baitul Mukmin, nah, pembelajaran itu semuanya muncul. Wajah kamu yang ngantuk muncul, hidung kamu yang bangir, pesek muncul. Sudah mandi semua? Sudah. Nah, ya. Kelihatan loh wajah kamu itu. Ayo, masih ada beleknya, ayo dibersihkan. Siapa yang masih ada beleknya? Mau kelihatan. Oke, semangat ya hari ini. Sebelum Pak Alawi mulai pelajaran, dulu dijawab sama-sama yang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangatnya luar biasa. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, Allahu Akbar. Kalau kau suka hati, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar itu sholat Pak Alawi. Kita mau belajar Allahu Akbar. Kalimat. Apakah kamu sudah pernah melaksanakan sholat bersama orang tua kamu? Pernah? Pak Alawi. Pernah sholat sendiri? Nah, bisa sholat bareng. Ya, belajar sholat ya. Karena kalau kamu sudah kelas 1, kalau kamu tidak sholat, orang tua wajib memarahi kamu. Kena marah nanti kalau dimarahi orang. Aku di masjid. Kalau dimarahi malaikat itu menyeramkan. Ya, karena malaikat ini adalah makhluk Allah yang disiplin. Ada cerita anak-anak, saking disiplinnya malaikat sampai malaikat tidak terima manusia dikasihkan khalifah. Bagaimana ceritanya? Cerita tentang malaikat. Suatu hari Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk-makhluk di seluruh dunia. Allah menciptakan manusia, menciptakan jin, menciptakan setan, menciptakan malaikat juga, menciptakan bumi, menciptakan surga dan neraka. Allah Maha Pencipta. Semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk manusia. Suatu saat Allah bertanya kepada makhluknya, siapa yang mau menjadi khalifah? Khalifah itu apa Pak Alawi? Khalifah itu yang dimaksud yang merawat bumi. Siapa yang wajib merawat bumi? Kita semua ya, sebagai manusia, sebagai perwakilan Allah untuk merawat bumi. Diciptakanlah Nabi Adam, diciptakanlah Siti Hawa sebagai manusia pertama di dunia. Nah, ada malaikat yang tidak terima. Tidak terima Pak Alawi. Karena manusia itu kadang-kadang suka berbuat maksiat. Kadang-kadang ngantuk, kadang-kadang lupa, ya toh, kadang-kadang nakal. Ayo, yang pernah nakal pasti pernah dijewer sama orang tuanya, ya kan? Kalau kamu nakal, dijewer sama orang tua kamu, dimarahi orang tua kamu. Nah, itu dia manusia, anak-anak. Manusia yang berbuat baik, berbuat jahat. Akhirnya ada malaikat yang tidak terima. Ya Allah, kenapa kok manusia yang dijadikan khalifah di muka bumi ini? Mereka pasti akan membuat kerusakan. Pohon-pohon ditebang, ya toh, asap kendaraan bermotor, polusi, ya kan, membuat penyakit dan lain-lain. Tapi Allah menjawab apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan maha bijaknya menjawab, aku lebih mengerti apa daripada yang kamu mengerti. Nah, akhirnya malaikat menurut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai sekarang
malaikat mengawasi kita semua. Ada yang mengawasi dari kanan, ada yang mengawasi dari kiri, namanya malaikat pencatat amal. Jadi anak-anak, kalau kamu melakukan hal yang baik, catat. Contoh, misalkan Bima hari ini bantu ibunya ngisi galon. Wah, bisa tak Bima ngisi galon? Oke Pak Alawi, bisa. Saya mau membantu ngisi galon. Akhirnya Bima ngisi galon. Dicatat sama malaikat. Pahala membantu ibu ngisi galon. Wah. Ada yang lagi, putra-putri misalkan. Putra-putri membantu ibunya merapikan kamar mandi. Merapikan kamar tidur. Merapikan kamar tidur, dibersihkan, disapu, ya, sambil nyanyi. Bangun tidurku terus mandi, osrek-osrek. Tidak lupa menggosok gigi, osok-osok. Habis mandiku tolong ibu membersihkan tempat tidurku, dibersihkan. Wah, ternyata baunya pesing. Baunya pesing kamar saya ini. Kenapa ya? Siapa yang ngompol ini? Lapor sama ibu jujur. Ibu, saya jujur. Lapor. Saya jujur, tapi jangan dimarahi ya. Saya tadi ngompol. Ini bantal gulingnya bau pesing. Oh ya sudah, karena kamu jujur, maka kamu tidak dimarahi oleh ibu. Dicatat sama malaikat. Berkata jujur. Wah, pahalanya dapat berkata jujur. Maka anak-anak, mari kita berbuat kebaikan setiap hari agar kita semuanya perbuatan baik kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicatat oleh para malaikat. Jadilah kamu anak-anak yang soleh dan anak yang soleh membantu kedua orang tua kamu. Oke? Nah, yuk kita mulai pelajaran pada pagi hari ini dengan membaca doa bersama-sama. Angkat tangan kamu, duduk tegap, siap, gerak. Ayo angkat tangan kamu, kita bersama. Doaan al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya ya rabbal alamin. Ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sadaqallahul Rukun iman ada 6. 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat Allah. 3. Iman kepada kitab-kitab Allah. 4. Iman kepada 5. Iman kepada hari kiamat. 6. Iman kepada Allah dan Qadar Allah. rukun Islam ada 5. 1. Syahadat. 2. Mengerjakan sholat. Zakat. 4. Puasa. 5. Haji. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3.
Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi Alhamdulillah kita sudah membaca bersama rutinitas pagi kita, rukun Islam, rukun iman, dan Pancasila. Juga tadi sudah baca surat-surat pendek ya. Hari ini kita lanjutkan anak-anak pelajaran yang kemarin. Kita sudah mencocokkan kemarin ya. Mencocokkan apa saja Pak Alawi? Mencocokkan jumlah angka dengan gambar. Coba sih dilihat Pak Alawi dapat nilai 100 kemarin. Kita jawab lagi bersama-sama. Nah, ini dia. Oke. Kita menjawab masing-masing di bukumu ya. Nah, berapa banyak jari yang ada di gambar? Terus yang ini berapa? 2. Bukan dengan angka 2. Ini angka 2 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ingat-ingat bentuknya, ingat-ingat gambarnya ya. Ini 2. Yang ini berapa anak-anak? 3. Ada berapa itu? 1, 2, 3, 4. Jawabannya adalah 4. Kita cocokkan dengan angka 4. Selanjutnya yang ini ada berapa ini? 7. Nah, yang ini angka berapa? 1. Karena cuma 1 kita angka 1 di atas itu ya. Selanjutnya yang ini angka berapa ini? Ada berapa? 60. Dari kita cocokkan dengan angka 10. Benar apa salah ini anak-anak? Benar apa salah ini? Salah Pak Alawi, itu 9 bukan 10 ya. Jadi cocokkan Pak Alawi angka. Selanjutnya yang ini yang dilingkari Pak Alawi. Selanjutnya yang dilingkari Pak Alawi berapa itu? 9.
ini berapa? 3 ini mana 3 ini? Oh, ini dia atas ya. Jauh sekali. Yang ini terakhir angka berapa ini? 6. Jawabannya benar. Kasih nilai benar ya anak-anak. Ya Puspa Alawi, ini hanya review yang kemarin. Selanjutnya ada, nah ini dia. Kita contreng ya bareng-bareng. Yang pertama gambar bola, berapa jumlahnya? 1. Yang kedua gambar anak-anak bermain bola. 5. Yang ini. Ya, kamu sudah ya, gampang bisa melihat ya. Jadi hafalkanlah bentuk-bentuk angka agar kamu tahu dan mengenal terbiasa dengan angka. Terus Malawi kita lanjut pelajaran pada pelajaran ini, yaitu halaman 57 anak. Nah, menjaga bagian-bagian tubuh. Menjaga bagian-bagian. Nanti dengarkan baik-baik penjelasannya Pak. Menjaga bagian-bagian tubuh kita. Sekarang akan dimatikan Pak Alawi pokoknya agar tidak mengganggu informasi yang Pak Alawi berikan. Pak Alawi ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan halaman 57 pada bukumu masing-masing. Ditirukan bersama-sama. Pak Alawi mau membaca, silahkan ditirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Menjaga bagian-bagian tubuh. Kamu sudah mengenal bagian-bagian tubuh. Tubuh harus dijaga agar sehat. Amati gambar berikut. Ada bagian tubuh yang boleh disentuh orang lain. Ada bagian tubuh yang tidak boleh disentuh orang lain. Ajak temanmu mengamati gambar. Bagian tubuh mana yang boleh disentuh orang lain? Bagian tubuh mana yang tidak boleh disentuh orang lain? Mengapa? Nah, anak-anak, dari bacaan di atas kita mengetahui beberapa informasi yang harus kamu perhatikan. Yang pertama, kita sudah mengenal anggota-anggota tubuh kita. Ada mata, ada hidung, ada mulut, tangan, kaki, pipi, ya, dada, punggung, ya, kaki dan lain-lain, dan kepala dan lain-lain. Ada bagian banyak tubuh kita ya. Nah, tubuh kita ini anak-anak harus dijaga agar sehat. Caranya adalah dengan makan makanan yang sehat, tidak banyak jajan, sering olahraga, dan makan buah sayur ya. Seringlah olahraga agar kamu sehat. Nah, anak-anak, ada bagian tubuh yang tidak boleh disentuh orang lain. Gak boleh bagian tubuh yang disentuh orang lain. Ada yang boleh ya. Apa saja itu Pak Alawi? Mari kita lihat halaman 58 anak-anak. Nah, ini adalah gambar tubuh seseorang.
Amati gambar berikut. Nanti di Badai Pak Alawi diberi tebakan Pak Alawi, kamu harus tahu ya. Oke, ini adalah bagian depan. Ada warna-warna merah ini anak-anak. Warna merah ini adalah bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Ya, nggak boleh disentuh oleh orang lain, dosa. Apa saja itu Pak Alawi? Yang pertama, coba kamu perhatikan. Kira-kira di lokasi yang merah ini ada bagian tubuh kita yang mana? Nah, ini dia mulut ya. Mulut tidak boleh disentuh orang lain. Kalau disentuh sendiri nggak apa-apa. Kalau disentuh orang lain nggak boleh. Masa kamu dengan teman kamu sentuhan mulut? Ayo sini, wah, serot. Ya nggak boleh ya. Jadi mulut ini harus dijaga supaya tidak disentuh oleh orang lain ya. Ini bagian depan ini. Nggak boleh disentuh orang lain. Ini adalah area privasi kita. Kenapa kok tidak boleh disentuh? Karena area privasi kita. Ya, kecuali oleh orang tua. Orang tua nyuapi kamu ya nggak apa-apa. Tapi kalau orang lain ya jangan. Masa kamu ketemu orang di tengah jalan, ini sini, wah disentuh mulutnya, nggak boleh. Ya, jadi ini tidak boleh bagian mulut yang pertama. Yang kedua, coba kamu perhatikan, ada gambar warna merah di bagian tengah. Ini kira-kira apa ya? Dada kita, ya. Dada kita atau bagian depan dada kita ini tidak boleh disentuh oleh orang lain. Apalagi perempuan, gak ilok, ya. Jadi jagalah mulut kamu yang bagian depan ini dicopot, terus bagian dada juga tidak boleh disentuh orang lain. Ya, gak ilok, dosa. Jadi tidak boleh bagian depan dada disentuh orang lain. Nah, ini yang lebih dosa lagi anak-anak, tidak boleh menyentuh dan bermain bagian yang bawah ini. Ya. Bagian yang buat pipis itu tidak boleh dibuat mainan. Gak ilok. Tidak boleh disentuh orang lain, juga tidak boleh disentuh dan dibuat mainan oleh dirimu sendiri. Gak boleh, ya, supaya sehat, tidak terkena penyakit. Itu nggih, dibersihkan waktu mandi saja pakai sabun. Tapi tidak boleh dibuat mainan karena hukumnya dosa memainkan bagian yang ada sensitif ini, bagian sensitif dari tubuh kamu. Jadi ada 3 ya, atas, mulut kamu, muka kamu ini ya, muka kamu ini, terus bagian dada, sama bagian bawah di antara 2 kaki kamu itu ya. Nah, buat pipis itu enggak boleh disentuh ya. Ya, kalau laki-laki ada gajahnya, kalau perempuan enggak ada gajahnya ya, tidak boleh ini disentuh. Nah, ini anak-anak adalah bagian sensitif dari tubuh kita dan tidak boleh disentuh oleh orang lain, juga tidak boleh dimainkan. Ya, karena adalah bagian sensitif dari tubuh kita. Ingat, ini adalah bagian tubuh yang harus kita jaga. Oke? Selanjutnya anak-anak ada bagian depan, ada bagian belakang. Ini adalah bagian belakang tubuh kita ya, yang di sebelah kanan. Ini mau dilingkari Pak Alawi pakai warna biru saja, biar kelihatan berbeda. Ini ya. Nah, ini bagian belakang tubuh kita. Ada satu bagian belakang tubuh kita yang tidak boleh disentuh oleh orang lain, yaitu bagian bokong atau pantat kita. Nah, bokongnya nggak boleh disentuh orang lain ini, Kak Ilo. Ya, karena buat Masa buat disentuh orang lain, baunya. Oh, baunya basin buat ngentut bread. Waduh, ngentut. Gak boleh disentuh oleh orang lain ya. Nanti orang lainnya semaput pingsan karena baunya gak enak. Ya, jadi gak boleh disentuh oleh orang lain adalah bagian-bagian tubuh kita ini. Ingat, bagian tubuh mana yang tidak boleh disentuh oleh orang lain? Yang pertama yang depan ya, ada mulut, ada dada, ada selangkangan kita. Tidak boleh disentuh oleh orang lain dan tidak boleh dimainkan.
Terus yang terakhir ada di bagian belakang tubuh kita yaitu bokong. Bokong tidak boleh disentuh orang lain ya. Nanti orang lainnya pingsan karena kena kentut kamu. Ya, bread. Wow. Pingsan nanti ya. Oke, dihapus Pak Alawi. Ingat-ingat pelajaran ini penting karena kamu harus menjaga diri kamu sendiri ya. Jagalah tubuh kamu dengan baik anak-anak ya supaya sehat. Jika ada yang menyentuh, ini peringatan ini dari bukunya. Coba kamu baca. Ini ada peringatan. Apa itu peringatannya Pak Alawi? Coba kita baca bersama-sama yang keras ya peringatannya. Jika ada yang mau menyentuh bagian tubuhmu di lingkaran merah, katakan tidak, no, tidak boleh. Ya, no, tidak boleh. Ya, laporkan kepada guru atau orang tua kamu atau dilaporkan ke Pak Polisi nanti kalau kamu nakal-nakal ya memainkan tubuh orang lain ya. Jadi dijaga baik-baik tubuh kamu, jangan sampai dibuat mainan atau disentuh orang lain ya. Jagalah diri kamu sendiri. Selanjutnya anak-anak, ini adalah bagian tubuh kita. Benny ingin menceritakan bagian tubuh kita kepada teman-teman sekelasnya. Jadi ini ada cerita latihan anak-anak nanti untuk membaca ya. Silahkan nanti di rumahnya masing-masing setelah Zoom cerita tentang Benny ini silahkan kamu membaca. Kalau belum lancar membaca boleh membaca didampingi oleh orang tua ya. Boleh membaca didampingi oleh orang tua, nanti silakan latihan membaca. Tidak perlu direkam dan tidak perlu dikirim di grup. Latihan membaca ini bisa kamu lakukan sendiri di rumah kamu. Oke, paham ya? Siap. Selanjutnya adalah perhatikan gambar-gambar ini anak-anak. Gambar ini adalah cara membaca yang benar, yang tepat. Kemarin kita juga sudah belajar ini. Ini adalah cara membaca yang benar. Yang pertama, duduknya harus tegap ya. Tidak boleh menceng-menceng, tidak boleh bungkuk, apalagi kepalanya ditaruh di bawah meja. Ini tanda anak malas. Saya bukan anak malas, jadi dagu saya tidak boleh ditaruh di meja, apalagi sambil tiduran. Belajar kok sambil tiduran? Ya, nggak boleh. Nah, saya bukan anak malas, jadi saya adalah anak yang rajin. Duduklah dengan tegap dan baik. Kemudian anak-anak, buku itu harus dijaga. Lihat gambar ini. Siapa ini? Si Joko merusak bukunya. Dirobek bukunya. Aduh. Dimarahi orang tuanya. Emosi dia. Ya, kita harus menjaga emosi kita. Jangan dirobek bukunya. Jagalah bukumu dengan baik. Orang tua sudah berkorban membelikan kamu buku, maka jagalah buku dengan baik sebaik-baiknya. Selanjutnya anak-anak, cahaya saat membaca. Bacalah di tempat yang terang, jangan membaca di tempat yang gelap. Contoh, membaca di tempat yang gelap, di bawah kasur. Enggak boleh baca buku di bawah kasur. Masa kamu sembunyi di bawah kasur, bawa buku? Ya, atau di dalam lemari. Kamu sembunyi di dalam lemari sambil bawa buku. Enggak boleh ya. Atau di kamar mandi. Jangan, malah tidak elok ya, tidak boleh. Masa membaca buku di kamar mandi? Nanti bukunya ikutan mandi lah. Enggak boleh ya. Nah, bacalah buku dengan cahaya yang benar, jangan dengan cahaya yang salah. Ini cara membaca dengan cahaya yang salah ya. Ya ini salah ini. Kenapa salah Pak Alawi? Coba lihat gambarnya tuh. Dia baca, bukunya taruh depan matanya langsung, terus cahayanya disentrongkan. Jros, wah akhirnya kena mata. Aduh, ya. Itu merusak mata. Nah, selanjutnya anak-anak halaman 61. Mari kita gerakkan tubuh kita. Nanti menggerakkan tubuh kita insya Allah bersama Pak Yanuar. Oke ya, nanti ditunggu saja pengumuman dari Pak Yanuar, entah ada Zoom ataukah ada materi. Jadi nanti diperhatikan, insya Allah setelah ini akan ada pelajaran dari Pak Yanuar. Dari Pak Alawi sekian saja.
tidak ada tugas dari Pak Alawi. Tugas kamu cuma satu hari ini, yaitu membaca halaman 59. Dibaca sendiri-sendiri di rumah, lancarkan membaca kamu, tapi tidak perlu dikirim di grup atau dikirim japri ya. Silahkan dipelajari membaca, dilancarkan membacanya, dan dibiasakan membaca setiap hari cerita-cerita yang ada di buku kamu. Terima kasih. Itu saja hari ini pelajaran dari Pak Alawi. Mari kita angkat tangan dan membaca doa bersama-sama. Oke? Oke. Angkat tangan kamu, siapkan diri kamu. Kita akan membaca doa bersama. Doa Bismillahirrahmanirrahim. Illal ladzina amanu wa amilus solihati. Shadaqallahul azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Nah, nanti insya Allah ada pelajaran dari Pak Yanwar, ditunggu pengumumannya di grup ya. Jadi jangan beranjak. Sekian dari Pak Alawi, kurang lebihnya mohon maaf. Pak Alawi akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingat-ingat ya, jaga tubuh kamu, anggota tubuh kamu agar tidak disentuh orang lain. Contohnya tadi bokong. Kalau disentuh orang lain, nanti orang lainnya pingsan kena kentut kamu ya. Dadah anak-anak. Sampai jumpa pelajaran selanjutnya di hari esok ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.